Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Lagi-lagi Fadly John bikin sebuah kebohongan, bikin sebuah fitnah, ngomong asal bacot sehingga bau toilet, ngomong saenake dewe, mengatakan bahwa Taman Mini Indonesia Indah diambil alih oleh pemerintah karena katanya akan dijual. Ini kan sebuah fitnah yang keji, sebuah kebohongan yang nyata. Bagaimana mungkin Jokowi mau menjual TMI di zaman serba keterbukaan ini? Semua orang boleh mengkritik kalau memang baik. Semua orang boleh memberi masukan kalau memang berguna. Mustahil Jokowi ini bukan Anies Baswedan yang menguras duit rakyat untuk sesuatu yang tidak berguna, membuat proyek-proyek yang nggak berguna. Duit rakyat dikuras, tetapi kegunaan bagi rakyatnya nol besar. Jokowi ini bukan Soeharto yang menjabat untuk memperkaya diri sendiri, keluarganya, dan kroni-kroninya, sementara rakyat dibiarkan miskin. Jokowi ini bukan SBY yang sama menjabat untuk memperkaya dirinya, untuk memperkaya keluarganya, sampai Partai Demokrat pun dijadikan partai dinasti atau partai keluarga. Jokowi ini adalah orang yang sudah terbukti, teruji berani, pro rakyat, hidupnya sederhana, anti korupsi. Apa yang diperjuangkan oleh Jokowi, jabatannya ini benar-benar dipakai untuk menjaga kepercayaan rakyat, menjaga duit rakyat, menjaga aset-aset negara yang selama puluhan tahun memang diklaim milik para mafia-mafia yang terkutuk yang ada di Indonesia. Sudah lengser tapi tidak mau mengembalikan aset negara kepada negara. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Fadly John sudah berbohong, sudah tebar fitnah. Mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia ini tidak percaya terhadap omongan si Fadly John ini, yang memang bacotannya itu seperti toilet, coy, bahkan lebih bau daripada toilet. Kalau kita mengamati dari sejak zaman Buniyani hingga saat ini, berkata bohong dan tebar fitnah ini memang sudah dijadikan strategi, bukan hanya watak, tapi memang sudah dijadikan strategi. Mereka tahu Jokowi ini orang baik, maka orang yang baik tidak mungkin dilawan dengan kebaikan. Nanti dia akan semakin baik. Kalau Jokowi semakin baik, mereka yang akan hancur. Maka salah satu cara yang harus dilakukan oleh mereka adalah melakukan strategi berkata bohong dan tebar fitnah, sehingga kebaikan Jokowi ini bisa luntur, keteladanan Jokowi ini bisa rontok, prestasi Jokowi ini bisa longsor, sehingga rakyat tidak percaya lagi pada Jokowi. Ini jahatnya mereka, bro. Ini jahatnya mereka. Saya seorang ilmuwan, tahu betul, karena yang namanya politik itu seperti kita belajar matematika. Tidak bisa kita belajar matematika dari A, tidak bisa kita belajar matematika dari B, tapi kita harus belajar matematika dari nol dulu, bro. Dari tingkatan paling dasar hingga paling tinggi, baru akan menguasai, akan mengerti apa itu matematika. Politik itu seperti itu. Tidak bisa kita melihat puncaknya saja atau tengahnya saja, tetapi kita harus membongkar semuanya. Kita harus pelajari dari nol sampai yang tertinggi, baru ngerti. Dan saya sudah pelajari dari nol sampai Z. Mereka ini memang menggunakan strategi berkata bohong dan tebar fitnah. Jadi kalau sekarang banyak bencana alam wajar, karena mereka ini seperti orang seperti si Fadly John, Rizik Syihab, menjadikan alat kebohongan dan fitnah sebagai strategi politik. Ini mengerikan, kok. Dulu Rizik Syihab pernah ngomong bahwa PDIP ini PKI, Jokowi ini PKI.
Banyak orang yang tidak percaya, tapi banyak juga orang yang percaya. Makanya Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, orang-orang kayak si Fadlijon, kayak Rizik Syihab dan kawan-kawan, Ratna Sarumpait dan kawan-kawan, yang menjadikan alat kebohongan dan fitnah sebagai strategi politik, maka kata Allah, yahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah, mereka akan menanggung dosa yang nyata dari setiap kebohongan dan fitnah yang sudah mereka lakukan. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin, dan mereka pun akan menanggung dosa-dosa orang-orang yang percaya pada kata-kata bohong dan kata-kata fitnah yang sudah mereka lontarkan. Na'udzubillah, sumpah na'udzubillah. Ala laknatullah ala dzalimin. Allah melaknat Fadlijon, Rizik Syihab dan kawan-kawan. Ini yang ngomong Al-Quran. Musa itu cuma menyampaikan. Menanggung dosa sendiri aja sudah sangat berat, ini menanggung dosa-dosa orang lain. Bagaimana tidak rugi, bro? Ibadah yang sudah kita lakukan, kebaikan yang sudah kita lakukan, yang sudah memenuhi langit dan bumi, bisa hancur seketika karena kalian berkata bohong dan berkata fitnah. Wahai rakyat Indonesia, ingat, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW diangkat menjadi pemimpin umat dan pemimpin manusia, bukan karena ketampanan, bukan karena nasab, bukan karena nasib, bukan karena harta, bukan karena tahta, tetapi karena sifat al-amin, orang yang bisa dipercaya, hatinya bisa dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemikirannya bisa dipercaya oleh Allah dan manusia, lisan dan perbuatannya pun bisa dipercaya oleh Allah dan manusia. Tidak pernah Rasulullah SAW berkata bohong, apalagi fitnah. Maka jauhi kalau ada yang ngaku zuriyah Rasul, tapi tukang bohong dan tukang fitnah. Yakinlah dia itu bukan zuriyah Rasul. Kalaupun iya dia zuriyah Rasul, saya yakin 100% dia sudah dicoret dari daftar nama zuriyah Rasul yang akan masuk ke surga. Karena Rasulullah pernah bilang, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Zuriyah Rasul itu pasti lisan dan tangannya tidak akan menyakiti orang lain. Sementara Rizik Syihab, Anda tahu sendiri, 6 tahun terakhir sangat-sangat menyakiti orang lain, lisan dan tangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.